Pernah nggak sih teman-teman membayangkan kalau Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat akhirnya bisa kembali terlihat megah seperti dulu? Setelah kawasan Gedung Sate dan Gasibu direvitalisasi besar-besaran, kini perhatian mulai tertuju ke satu ikon yang selama bertahun-tahun seolah tenggelam di balik semrawutnya kawasan sekitar. Sidak yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi menjadi titik balik. Pembongkaran puluhan PKL di kawasan Dipati Ukur dan Singaperbangsa mulai membuka wajah baru Monumen Juang. Ruang yang dulu terasa sempit, kini perlahan kembali lapang. Tapi, apakah perubahan ini benar-benar membuat Monumen Juang kembali menjadi ikon kebanggaan Bandung? Atau masih ada pekerjaan besar yang belum selesai? Hari ini kita akan melihat langsung kondisi terkininya. Menikmati kemegahan monumen dari dekat, menyusuri kawasan yang kini jauh lebih terbuka, melihat bagaimana suasana masyarakat setelah penataan dilakukan, dan mencari tahu apakah kawasan ini akhirnya menjadi tempat yang nyaman untuk semua orang. Karena apa yang terlihat dari foto ternyata sangat berbeda dengan suasana yang dirasakan langsung di lapangan. Yuk kita lihat seberapa besar perubahan Monumen Juang Bandung hari ini. Tapi sebelum dilanjutkan, mohon untuk terus mendukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Assalamualaikum, sampurasun, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman Jalan-Jalan Seru. Hari ini saya sudah berada tepat di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau yang lebih dikenal sebagai Monumen Juang. Salah satu ikon bersejarah kota Bandung yang beberapa waktu terakhir kembali menjadi sorotan. Di video kali ini kita akan melihat langsung kondisi terkini Monumen Juang, menikmati kemegahan monumennya dari dekat, menyusuri area yang sudah ditata, melihat suasana masyarakat yang sedang beraktivitas, sekaligus mencari tahu seberapa besar dampak penertiban PKL terhadap wajah kawasan ini. Penasaran seperti apa hasilnya sekarang? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita gas! Oke teman-teman, jadi ini adalah Monumen COVID-19 ya. Wow, itu ada kucing sedang leha. Oke. Kita ke depan menuju ke Monumen COVID-19 teman-teman ya. Dan ini benar-benar sangat megah, sangat cukup tinggi juga ya ternyata. Wow. Dan kelihatan sih di depan ada ibu-ibu ya yang lagi senam. Dan di sini bisa kelihatan teman-teman sangat bersih ya, karena ini emang setiap hari dibersihkan. Tuh bisa kelihatan ya, di sana ya ada petugas. Dan kita akan coba lihat ke sana juga. Kalau tadi pas keliling sih ada beberapa yang masih mengerjakan beberapa pekerjaan yang tertinggal atau tertunda mungkin ya. Dan kita sekarang akan coba ke depan teman-teman ya. Kita akan ke depan nih. Sambil lihat, teman-teman juga bisa gerak-gerak HP-nya ya. Jadi bisa melihat secara 360 derajat. Kalau misalnya kebetulan yang belum kesini dari luar kota atau yang kebetulan lah belum pernah ke sini, bisa virtual tour teman-teman ya. Bisa virtual tour dengan bersama Jalan-Jalan Seru. Wey. Dan seperti ini kondisinya ya. Wow. Di depan ada juga ibu-ibu besti yang lagi senam-senam ya. Senam-senamnya lucu-lucu Dan kalau dilihat di pinggir juga ternyata ada yang sedang bersih-bersih ya.
para petugas kebersihan area Monju sedang membersihkan beberapa pekerjaan mungkin ya. Nah seperti ini teman-teman ya, bisa kelihatan tuh dari belakang, dari depan, dan kita sedang berada di tengah-tengah ini ya. Wow. Oke, kita jalan lagi ya. Kita jalan lagi. Wih. Mantap. Wow. Keren sekali. Oh, lagi pendinginan, penenangan. Oke. Bisa dilihat tuh teman-teman ya. Wow. Keren deh. Oke. Oke, kita kembali lagi ya ke area dari fasilitas umum ini, taman di area Monju gitu ya. Wow, ternyata cukup luas juga ya. Dan di depan adalah fasilitas bermain anak-anak. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah area bermain anak-anak ya. Cukup bersih dan cukup terawat. Beberapa fasilitas juga terlihat terawat juga ya. Jadi cukuplah untuk bersosialisasi, untuk beristirahat, berolahraga di area ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa genangan air yang mungkin belum dikeringkan ya. Dan kita bisa lihat. Wow. Ternyata cukup bersih juga fasilitasnya. Enak ya. Wow. Tuh. Jadi teman-teman yang melihat video ini adalah video 360 derajat ya, yang bisa teman-teman gerak-gerakan ke arah kiri, kanan, atas, bawah ya. Dan sekarang kita sedang berada di salah satu fasilitas publik di area Monumen Juang teman-teman. Wow, ternyata ada buat olahraga juga ya. Wow, keren juga ini. Wah, ada treadmill, ada sepeda statis. Wow, keren juga ya. Wah, oke lah, kita lanjut dulu ke depan ya. Dan ini untuk areanya ini benar-benar bersih teman-teman ya. Sangat-sangat dirawat. Kita coba lihat ke atas. Wow, ternyata sedang ada perawatan, sedang ada korpe ya dari aparatur dinas kedinasan mungkin ya. Wow. Dan di depan adalah festive zone. Festive zone teman-teman ya. Kita coba ke nyebrang. Wah, ternyata kendaraannya cukup lumayan berseliweran juga. Oke. Nah, ini adalah festive zone, multifunction lawn, mounding bench, musola, teater rakyat. Wow. Fasilitasnya sudah cukup lengkap ya. Wih. Dan itu gayanya dari kedinasan ya. Cuman kayaknya kalau kemarin kan pada pakai baju baseball, sekarang ini kayaknya temanya beda lagi nih kayaknya. Ke Arab-Araban kali ya. Bisa kelihatan. Wow, keren Oke, kita lanjut ke depan ya. Lumayan sudah cukup terik di area festive zone. Tapi enak sih kalau misalnya buat olahraga ya. Ini katanya sih vitamin D itu
Nah ini teman-teman, banyak yang mengira vitamin D itu antara jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Ternyata menurut penelitian dan menurut ahli vitamin D itu bagusnya itu untuk di iklim tropis itu jam 12 teman-teman. Pas ngeblatrak-blatraknya itu aja. Nah itu yang paling bagus itu vitamin D jam 12 sampai jam 1 katanya. Wah, meleleh itu aja. Oke, kita lanjut ke depan, dan sekarang kita sudah hampir mendekati Monumen Juang teman-teman ya. Nah, jadi Monumen Juangnya sudah direvitalisasi teman-teman. Wow, keren juga ya. Dan seperti ini nih, belum terlihat ya. Nah, ini adalah teater rakyat. Teater rakyat yang ada di area Monumen Juang teman-teman ya. Ini para senior-senior lagi rebahan. Nah ini teman-teman ya, ini adalah teater rakyat yang ada di Monumen Juang. Bisa teman-teman lihat-lihat, bisa putar-putar juga HP-nya. Seperti inilah keadaan dari Monumen Rakyat, Festival Rakyat. Oke, kita lanjut ya, gas. Kita lanjut ke area Monumen Juang. Wih, wah, lagi ada bersih-bersih juga ini ya. Ternyata masih dilanjut teman-teman ya. Jadi yang kemarin masih dilanjut pembersihannya ya. Wih. Nah inilah Monumen Juang teman-teman ya. Wow. Kita akan coba masuk ke Monumen Juangnya ya. Oke, kita lewat sini teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat dengan menggerak-gerakan HP-nya, bisa lihat, wow ini kayaknya bekas selebrasi kemarin ya. Selebrasi hat-trick Persib Bandung. Wow, keren banget lah pokoknya. Kita akan coba ke arah Monumen Juang teman-teman. Mantap juga ya. Ternyata keren banget. Wah. Lah. Oke. Seperti ini teman-teman ya, kalau dari pinggir kita bisa lihat Monumen Juangnya seperti ini. Kita coba jalan lagi. Kita susuri area Monumen Juang. Dilarang memanjat pagar. Wow. Nah ini teman-teman ya, dari area pinggir Monumen Juang. Wah ternyata kalau 10 keliling kayaknya lumayan juga ya ini ya. Rada-rada berkeringat juga. Dan bisa dilihat teman-teman, seperti inilah Monumen Perjuangan Rakyat ya.
yang ada di Jalan Dipati Ukur. Dan ternyata masih banyak juga pekerja atau petugas kebersihan ya yang membersihkan area Monumen Juang pasca penertiban kemarin oleh KDM ya. Mungkin lebih mempercantik lagi gitu. Wah. Oke, teman-teman, kita mulai masuk ke area Monumen Juang ya. Dan ini adalah nanti sebelum berkunjung, ini bisa ke daftar dulu atau lapor dulu ke pos keamanan Kamdal ini ya. Nah, setelah nanti registrasi lah gitu ya. Setelah registrasi nanti diminta KTP dan nomor handphone. Nanti setelah nomor handphone dan KTP terregistrasi, kita bisa langsung masuk ke area Monumen Juang, teman-teman ya. Dan seperti ini bentuknya nih. Tuh. Lumayan cukup besar juga ya. Cukup megah. Wih. Mantap. Oh. Ke sini ya. Oh, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya sangat megah ya. Dan buat teman-teman yang belum pernah berkunjung, itu bisa dari gazebo tinggal ke atas, tinggal lihat juga. Dan kalau misalnya nggak sempet, bolehlah lihat-lihat channel Jalan-Jalan Seru. Oke. Wah, ternyata lumayan luas ya. Wih, ternyata luas. Wah, mantep. Mau eksplor di luar dulu atau Saya di luar aja dulu, Pak. ke museumnya enggak? Nanti lihat kondisi lah. Woi. Oke, teman-teman, seperti ini ya. Ternyata lumayan cukup tinggi dan cukup megah juga ya. Wah. Ini teman-teman. Wow. Ini berapa meter, Pak? Untuk 17 meter, Pak. 17 meter Jadi ya. kita menyesuaikan dengan tanggal kemerdekaan. Oh. Jadi kita tinggi 17 meter, berikut tangga juga 17 anak tangga. Kalau penyokong ini ada 8 mengelambangkan bulan. Penyokong ada 8. Nah, penyokong kita ada 8 kiri kanan, tangganya 17, ketinggian 17 dengan rumpun bambu 5. 5 menandakan Pancasila. Oh. Nah, berikut diameter bulatannya itu ada 45 meter. Bulatannya itu ada 45 meter. Dari atas. Oh. Jadi 8, 17, 8, 45. 45. Semua ada filosofinya ya, Pak ya. Betul. Seperti itu. Dan kalau boleh tahu, ini saya juga orang Bandung nggak tahu. Ini kapan dimulai dibangun ya? Kalau mulai dibangun itu 91, Pak. Oh, 91. Cuma diresmikannya tahun 95. 95. Nah, 23 Agustus 95. Oh, berarti masih presidennya Soeharto ya? Si Pak Soeharto kebetulan waktu itu masih Pak R. Nuryana. Oh, gubernurnya ya? Betul. Tapi belum seperti ini atau sudah seperti ini? Seperti ini. Oh, nggak ada lagi revitalisasi apa-apa setelah itu pembangunan Paling itu? Revitalisasi ini aja Bang kemarin. Oh. Kalau sebelumnya mungkin seperti itu. Oh, ya itu yang lantainya gitu ya? Betul. Kalau sebelumnya sekarang baru Pakai paving block kayak gini? zaman Pak RK. Oh, zaman Pak RK. Termasuk paket yang ke bawah. Oh, iya. Jadi semenjak dari kepemimpinan Pak KDM belum ada revitalisasi? Rencana Pak KDM mungkin rencana terbaru beliau itu mungkin ini teh mau dibikin bundaran kayak HI, Pak. Itu mah gedung sate kan? Sama sini juga, Pak. Oh. Rangkaian dari sini. Oh, menyambung lah gitu ya? Nanti untuk jalur mobil itu masuk ke sini, jadi melewati jalur estetiknya di sini. Oh, gitu. Rencana beliau Berarti satu paket dengan yang gedung sate, Pak? betul. Betul ya? Oke, dan nggak akan ada lagi yang parkir di belakang, Pak, yang travel, Pak? Nggak tahu kalau itu. Kalau itu harus ada apa penegasan khusus. Penegasan khusus ya. Kalau itu Tapi harus secara aturan? secara
aturan sih nggak boleh sih Nggak boleh ya, sebenarnya, harusnya gitu. ya. Dan harus steril kan Pak ya? Memang kalau area kita, Ya. kalau kita memang udah steril udah nggak boleh. Nggak boleh ya? Udah nggak Oh, boleh nggak untuk boleh. area kita mah ya. Secara aturan nggak boleh lah gitu ya, oke. Cuman kalau yang di luar-luar di pagar area kita ya itu urusannya sama Instansi terkait. Oke, oke. Dan ini Pak, untuk luasnya area khusus Monumen Juang berapa tadi Pak? Ada mungkin 1 hektar atau? Kalau dulu sih sampai Khusus yang ini aja Pak? oh kalau yang ini ada Ada sekitar 1 hektaran ya? Oh, oke, oke, oke. Siap. Dan fasilitasnya apa aja Pak di sini? fasilitasnya kita memang baru sifatnya dulu kan galeri Pak, baru Galeri ya? 2024 masuk kategori museum. Oh, museum. Dari mulai 2024 itu mulai Kategori museum ya? Dan fasilitas yang di sini mungkin dari pertama kita masuk naik ke anak tangga 17 anak tangga langsung disajikan dengan relief-relief dari prasejarah untuk sebelah kiri, Oh, nanti oke. sebelah kanan relief setelah pra kemerdekaan. Oh, oke. Gitu ada relief sebelah kiri. Kalau di bawah di museumnya lebih lengkap lagi ya tentang lengkap lagi. sejarah Betul. perjuangan mungkin gitu ya Pak ya? Sejarah perjuangan rakyat Kota Bandung. Kota Bandung. Tapi kenapa Pak kurang promosinya sehingga anak-anak sekolah Nah, kurang tahu Pak? jadi memang sebelum-sebelumnya memang kurang terbuka ya dari media, tapi sekarang mah udah mulai gencar karena kemarin waktu dari 2024 itu udah mulai naik ke internet juga, jadi udah mulai gencar-gencarnya waktu itu kan. Jadi sekarang sudah mulai dikenal. Mulai terbuka, udah rame, gitu. Udah mulai rame ya. Oh, Pelajar pelajar iya, dari umumnya dari iya. umum. Oke, oke, oke. Lumayan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau untuk tiket Pak berapa? Kalau Maaf. untuk tiket kita untuk usia sekolah ya, dari mulai PAUD sampai SMP itu 2.000. Oh, 2.000. Wah, murah sekali ya. Untuk usia SMA sampai dengan umum 3.000. Oh, oke. Jadi sangat-sangat terjangkau Pak ya? Wah, worth it, Pak. Iya, betul, betul, betul. Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi? Ya, Pak Lili ya. Iya. Pak Lili, saya coba mau keliling-keliling dulu. Kalau diizinkan gitu ya, Silakan. saya lihat-lihat dulu. Semangat. Nanti mungkin masuk ke dalam. Terima kasih Pak. Silakan, Ya, sambungin. oke. Iya, Pak. Nah, ini teman-teman, ini adalah relief dari perjuangan, khususnya ini katanya sih relief dari perjuangan para pejuang kemerdekaan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk masuknya, tapi sekarang kayaknya kita nggak masuk dulu nih karena kita nggak liputan detail sebenarnya. Jadi kita hanya liputan, tadinya sih lihat situasi kondisi terkini PKL Gasibu teman-teman ya, PKL Monumen Juang. Tapi kita hanya sebatas lihat aja lah ini ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum sempat ke Monumen Juang ini, nah seperti inilah teman-teman ya. Wah, reliefnya itu keren banget ya ternyata. Oh. Lumayan cukup luas juga ternyata teman-teman ya. Wah, keren Nah, ini teman-teman ya. Kita coba lihat dulu sebentar di sini. Wow. Ini kita sangat dekat dengan Garuda Pancasila ya. Wah, keren banget ya. Kita coba sedikit mendekat teman-teman ya. Wah, ini lumayan sangat tinggi juga ya ternyata. Bisa terlihat teman-teman ya. Ini kita lebih jelas di sini ya. Yang waktu kemarin-kemarin hanya dari kejauhan kita bisa langsung melihat Monumen Juang yang sangat megah ini ya. Mantap. Dan rencananya katanya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi nanti juga akan merevitalisasi beberapa area atau beberapa spot yang ada di
Monumen Juang ini teman-teman, yang nanti katanya sih bersatu dengan yang arah yang di depan itu teman-teman ya. Nah, kita nanti coba pastikan gitu ya, kita update lagi. Tapi kalau dari sini kelihatan, wah, gedung sate di depan tuh teman-teman ya. Gedung sate mantap sekali. Wow, apalagi nanti setelah revitalisasi gedung sate beres, ini kayaknya akan semakin mantap lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke depan buat keliling lagi ya. Wah, ini ternyata sampai semegah ini ya. Kita baru tahu juga. Wih, keren. Mantap sekali. Oke, kita lanjut jalan lagi ya. Setelah barusan kita melihat secara langsung Monumen Juang, dan ternyata di area Monumen Juang masih ada pekerjaan yang belum atau tertunda mungkin ya, masih dikerjakan oleh beberapa kedinasan atau mungkin petugas kebersihan juga gitu ya. Nah, kita akan coba jalan-jalan sampai ke depan teman-teman ya. Dan sekarang kalau aspalannya sih ini udah enak banget lah, udah benar-benar bersih ya. Di pinggir juga terlihat sangat bersih, enak dipandang, enak dilihat. Dan dari jalan ini juga kita kalau misalnya olahraga, wah enak banget teman-teman ya. Mungkin bisa muter atau keliling dari atas pas monumennya sampai dengan ke monumen Kopit gitu ya. 3 kali ya lumayan lah gitu. Dan kita sekarang mau lihat juga nih, jadi sekalian update situasi dan kondisi terkini pasca penertiban beberapa bangli ya, atau apa ya itu, bukan bangli lah, itu semi permanen, dan PKL yang di atas, kemudian pembersihan sampah yang paling pasti ya, kemudian juga mengembalikan fungsi awal jalan dan trotoar menjadi fasilitas umum yang bisa digunakan oleh pejalan kaki teman-teman ya. Nah, kita hampir melewati gerbang ini teman-teman ya. Dan kita ke bawah coba. Dan di pinggir tuh kemarin kan udah ada liputannya ya, masih belum ada updatean atau perubahan, masih seperti yang dulu. Dan sekarang kita mau lihat ternyata di depan masih ada beberapa petugas yang mungkin masih mengerjakan pekerjaan yang tertunda atau belum terbereskan gitu ya. Nah, kita mau lihat lah gimana sih gitu. Wow. Ternyata para security juga ikut dilibatkan ya. Bagus juga mungkin supaya lebih bisa banyak berkontribusi gitu ya. Dan di pinggir yang barusan itu festive zone, sekarang ini area bermain ya, yang tadi kita udah lewatin. Seperti ini teman-teman, masih dibersihkan, terlihat beberapa karung sampah yang sudah dibersihkan ya, dan mungkin menunggu untuk diangkut. Dan itu ya yang tadi itu itu pasti dari kedinasan sih yang ikut juga beres-beres gitu ya, cuman kostumnya itu berbeda ya itu. Kalau yang dari waktu itu tuh apa ya, dinas apa gitu, pakai
kostum baseball. Kalau yang ini Timur Tengah gitu. Ini bagus juga sih. Keren ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Ini masih di batas atau di ada pembatas seperti ini. Polis lain juga. Mungkin karena ini masih dalam tahap pengerjaan teman-teman ya. Keren banget ini. Bisa bersih kayak gini ya. Dan ngomong-ngomong, akhirnya kita udah satu keliling gitu ya, lumayan juga lumayan udah satu keliling dari Monumen Covid sampai dengan Monumen Covid kembali. Lumayan ya, olahraga lah gitu. Dan kita juga mau lihat juga perkembangan terkini dari pembersihan atau revitalisasi jalan dan trotoar di area Monumen Juang ini teman-teman. Dan situasi dan kondisinya seperti ini ya. Jadi lebih nyaman, lebih terbuka, terlihat juga bersih, rapih gitu ya. Dan inilah yang memang yang diharapkan oleh banyak dari warga ya. Bahwa kenyamanan dan kebersihan itu diharapkan oleh semua warga untuk menikmati fasilitas yang ada di Kota Bandung khususnya ya, dan di Jawa Barat umumnya lah, dan seluruh Indonesia lah kalau bisa ya. Nah ini teman-teman, Jabar Istimewa, wih mantap. Kita berada di area pinggir dari Monumen Covid-19 ya, dan di pinggir adalah Pertamina Sales Area Jawa Barat. Wow. Oke, gitu aja teman-teman ya. Liputan kita di area Monumen Juang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa jaga alam, jaga kesehatan, dan wassalam. Gas!